Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, Mhm. dan seperti biasa kami temani Anda dalam program Off the Record Baca Berita di Balik Berita. Saya Subun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai teman-teman semua. Tapi kita dalam keadaan berduka yang amat sangat ya, karena ada Yes, Pak. kejadian Ya, apa ini tabrakan memang kereta itu, Mas ya Erso. memang terjadi tabrakan kereta. Update terakhir jumlah yang korban yang wafat itu sudah sampai 15 orang ya, Mbak Agi ya. Sementara yang terluka itu jumlahnya, ini kelihatannya mungkin masih akan bertambah ya, itu puluhan orang di situ. Terakhir berapa datanya bagi yang sudah terdeteksi, kalau yang luka itu kan karena masih ada yang hilang juga ya bagi ya. Betul, kalau saya melihat ada videonya itu ada petugas yang melihat ada, karena itu kan memang kereta besar sekali dan kemudian dia apa kalau dia sudah apa bentuknya kan sudah tidak berbentuk Mas Irsu. Jadi bisa jadi ada penumpang yang masih ada di tengah, di pinggir, tergencet atau gimana. Saya mendengar gitu salah satu video, kita tidak usah tayangkan, di mana petugas mengatakan saya melihat ada tangan gitu, tapi saya tidak tahu pemiliknya itu masih hidup ataukah sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Jadi artinya iya, eh, cara-cara untuk seperti pada saat kita dulu masih di lapangan ada tabrakan di Bintaro, Mas Hersu tentu masih ingat itu banyak Ya, sekali korbannya dan itu jumlahnya terus bertambah karena memang seiring dengan evakuasi yang dilakukan ya, harus dipotong, ada besi yang harus dipotong apa dan sebagainya dan itu tidak bisa dengan peralatan biasa. Gitu. Mudah-mudahan tidak ada lagi korban ya. Kita berharap demikian. iya. Oke, dan ini saya kira macam-macam akhirnya sorotannya ya bagi juga berkaitan, juga kemudian ada menyoroti Betul. soal keamanan mobil listrik, soal kemudian bagaimana Mhm. soal pengamanan perlintasan dan sebagainya, dan juga kemudian kecepatan dalam melakukan evakuasi itu kan, karena sebenarnya kan Ya, jadi faktor penyebabnya mogoknya sebuah taksi listrik ya Mbak, iya, taksinya produksi dari Vietnam ya, Vinfast itu. Dan tapi yang kemudian muncul pernyataan-pernyataan dari para pejabat, bahkan juga soal LSM, NGO begitu, yang saya lihat kok nggak proporsional dalam melihat soal ini ya. Ini kan soal keamanan iya, keamanan betul. Mhm. transportasi Mhm. gitu, dan harus kita akui bahwa belakangan ini kan relatif sangat ya, sangat jarang terjadi kecelakaan-kecelakaan yang serius semacam ini ya. Sudah dilakukan Betul. pembenahan-pembenahan yang cukup signifikan lah begitu ya Mbak Agi ya. Mhm. Tapi kalau Mhm. yang kendaraan ketemper dan sebagainya, kita sering mendengar soal itu. Tapi ini yang Iya. terjadi bukan ketemper kalau ini, karena dia mogok di tengah jadi menabrak dan membuat KRL-nya berhenti Mhm. di situ, dan kemudian rupanya memang jalur Bekasi ini kan jalur apa ya? Jalur yang sibuk ya Mbak Agi, Padat, karena padat, dia sibuk, tidak hanya sangat sibuk. melayani Iya. melayani KRL, tapi juga melayani kereta-kereta jarak jauh seperti ke Jawa dan sebagainya, Mhm. ke Bandung, dan beda dengan relasi ke Bogor ya Mbak Agi. Jakarta Bogor itu relatif itu hanya Betul. diisi oleh kereta-kereta KRL, sekali-kali ada kereta yang barang yang rangkaiannya panjang, tapi sangat jarang sekali Mhm. gitu loh. Jadi memang perlu perhatian, dan saya lihat Iya. kalau kita kita ini kan pengguna kereta dan juga KRL. Saya juga termasuk pengguna KRL ya Mbak. Jadi Iya. saya paham Mhm. situasinya semacam apa gitu. Makanya saya terkejut ketika kemudian ada komentar soal, wah ini mestinya gerbongnya dipindahkan yang perempuan. Itu kan selama ini kan cukup Mhm. dari sisi KRL itu kan ada kebijakan, ada khusus gerbong perempuan itu di paling ujung, paling depan dan paling belakang gitu. Yang Nah, ujung, yang ya pertama, yang gerbong pertama, pertama ya. dan paling belakang. Nah, ini karena Mhm. keretanya mogok, jadi dari belakang ada kereta Argo Bromo itu yang ditabrak ya gerbong yang terakhir itu, jadi yang paling Betul. parah ya Mbak Agi. Jadi Dan coba kita lihat kronologisnya dulu Mas ya, Ersu. Jadi kalau berdasarkan kronologis yang beredar begitu ya, bisa jadi kronologi ini soal apa namanya jam apa dan sebagainya mungkin bisa jadi berubah. Tapi awalnya itu adalah ada taksi taksi mobil listrik ya ini Green SM mereknya itu ini sudah beredar di Jakarta mungkin teman-teman kalau apa sudah sering mengendarai juga gitu ya memakai jasanya. Nah ini mogok di tengah ini perlintasan apa ya. namanya perlintasan kereta yang tidak dijaga oleh petugas kereta api begitu bukan oleh petugas KAI tapi oleh warga Ya, perlintasan tersebut. Nah, terus kemudian dia mogok. Coba salah satu kronologi singkat yang saya baca, ini Mas Hersu, ini
disebutkan taksi listrik mogok di tengah perlintasan sebidang Bekasi Timur, posisinya ada di atas rel begitu. Hmm. Jadi kalau sebidang, yaitu dia sudah masuk ke dalam bidang perlintasan tersebut begitu. Perlintasan kereta api kan biasanya memang ada beberapa rel dan dia mogok di situ. Nah, sopirnya sendiri mengatakan bahwa pada saat dia masuk kereta lewat, jadi dia sudah masuk ke dalam bidang perlintasan tersebut begitu. Dan ketika ada kereta lewat, eh, mobilnya tiba-tiba mati begitu. Jadi posisi mobil tidak bisa dievakuasi secara manual. Nah, KRL yang pertama yaitu arah Jakarta itu dari arah apa namanya dari arah timur ke barat menghantam taksi hingga terseret 50 sampai dengan 100 meter. Kereta berhenti darurat sesuai standar ketika terjadi kecelakaan. Jadi mobilnya tidak bisa dievakuasi dan kemudian kereta pun sesudah menabrak berhenti secara darurat di situ. Nah, situasi di jalur sebelah KRL yang kedua itu arah Cikarang sempat berhenti untuk menurunkan penumpang di stasiun Bekasi Timur. Jadi dari arah Jakarta menuju Cikarang. Itu di sesudah stasiun Bekasi yang umumnya sesudah itu kan ada stasiun Bekasi Timur. Nah, itu berhenti di situ. Nah, untuk menurunkan penumpang, sesaat setelah KRL kembali jalan, yaitu KRL yang kedua berhenti. Diduga karena masinis melihat ada kecelakaan KRL 1 di depannya. Jadi sesudah dia berjalan, dia sempat berhenti karena dia melihat ada kecelakaan itu. Sehingga KRL tetap berhenti di stasiun Bekasi Timur sambil menunggu rel di depannya steril. Nah, setelah KRL yang kedua ini terbuka, beberapa penumpang KRL mulai keluar ke arah rel begitu ya. Jadi mungkin karena dia berhenti dan ini sering terjadi kalau kereta berhenti ya udah deh jalan kaki aja misalnya seperti itu. Nah, benturan kedua yang fatal ini tidak melibatkan KRL yang pertama itu yang apa Yang menabrak menemper taksi ya. yang menempel taksi. Nah, saat KRL yang kedua ini masih dalam kondisi berhenti di stasiun Bekasi Timur, kereta api Argo Bromo berangkat dari stasiun Gambir, Jakarta menuju Surabaya, datang dari belakang dan menabrak bagian paling belakang dari KRL yang kedua, yaitu bagian gerbong wanita yang sedang berhenti tadi. Nah, dampaknya sebagian badan kereta api jarak jauh, yaitu Bromo tersebut, kereta api Argo Bromo diasumsikan masuk sampai setengah bagian ke gerbong terakhir Jadi KRL itu 2. lokomotifnya ya ini ya berarti ya. Lokomotifnya masuk, iya sampai setengah gerbong begitu. Jadi bisa dibayangkan Mas Hersu itu memang biasanya gerbong wanita kecuali gerbongnya itu apa namanya sudah banyak yang turun, kemudian ada yang tadinya sebelum mendapatkan tempat duduk gitu ya pindah masuk gerbong wanita karena sudah banyak yang turun, barangkali jadi campur gitu ya. Walaupun itu jarang juga terjadi gitu karena memang dilarang laki-laki duduk di situ kan. Ini awalnya adalah karena untuk melindungi wanita Ya. karena banyak sekali aduan soal pelecehan begitu ya. Nah, nah, inilah yang kemudian mengakibatkan kejadiannya sangat fatal, Mas Hersu. Nah, kejadian yang awalnya kita tidak tahu sampai sekarang ya, masih belum tahu kenapa Argo Bromo ini tidak, apakah henti sinyal, apakah sinyalnya mati, apakah tidak mendapatkan pemberitahuan bahwa di jalur kereta yang tempat dia apa berada itu di depannya masih ada kereta yang masih belum berangkat begitu. Ini kita masih belum diketahui sejauh ini belum ada kita apa ya Penjelasan ya. ketika kita Yang saat lebih. tapping ini belum ada penjelasan dari PT KAI begitu. Ini yang mengakibatkan banyaknya apa banyaknya korban itu tadi. Terakhir tadi pagi masih 14, Mas Hersu barusan update ternyata sudah 15 sementara yang luka-luka ada 80 sekian gitu dan tersebar di berbagai rumah sakit yang ada di Bekasi. Iya. Oke. Nah, itu secara kronologisnya clear ya, Mbak Agi. Jadi Mhm. memang jadi Mhm. pertanyaan-pertanyaan banyak pertanyaan. Satu tentu soal keamanan itu tadi, bagaimana orang banyak juga menyot. Tergantung dari mana kita melihat angle-nya. Pak itu melihat bahwa mobil listrik itu kan memang kalau mobil listrik katanya kalau udah mati itu nggak bisa didorong secara manual seperti mobil biasa. Mhm. Itu Mhm. ada dijelaskan semacam itu. Sebenarnya mobilnya mobil kecil ya, Mbak Agi ya, mobilnya ini ya. Kalau eh, Betul. mobil taksi Vinfast ini Mhm. kan kecil.
Kalau mobil biasa Iya. mungkin akan mudah didorong oleh warga sekitar itu. Nah, nggak bisa juga Mas Ersu. Hmm? Jadi saya sendiri googling ya, Hmm. seperti apa sih mobil listrik ini dalam keadaan mati. Jadi saya bacakan Ya. ini merupakan rangkuman dari beberapa berita ya. Hmm. Secara umum mobil listrik mogok tidak bisa didorong layaknya Yes. mobil konvensional Oke. karena roda terkunci. Jadi rodanya terkunci secara elektronik dan motor listrik tidak boleh berputar tanpa daya karena itu akan merusak sistem Hmm. kelistrikannya. Ya. Mendorong dalam kondisi mati total berisiko merusak komponen transmisi dan sistem elektrik permanen. Jadi bisa merusak permanen. Nah, roda terkunci itu terjadi saat baterai mati total atau electric parking brake atau EPB-nya aktif. Roda akan terkunci dan mobil tidak bisa digerakkan. Jadi bisanya itu diangkat atau di apa namanya diderek tapi di towing yang keempat rodanya langsung naik begitu ya Ya. kayak Hmm. diangkat helikopter gitu Ya. langsung naik sekaligus begitu. Ya. Nah, mobil listrik mogok harus dipindahkan dengan truk derek tipe flatbed atau gendong di mana keempat roda terangkat dari jalan. Nah, ini yang menjadi saran Mas Hirsu dalam situasi darurat. Ini rangkuman berbagai artikel. Jika mogok di tempat berbahaya seperti rel kereta, prioritas utama adalah mengevakuasi diri bukan memaksakan mendorong mobil. Ya, memang betul, tapi Sudah kan ini terjadi. situasinya berbeda. Sudah terjadi Iya, itu. dan kemudian pada saat exception atau darurat, beberapa jenis mobil listrik mungkin bisa didorong hanya jika dalam posisi transmisi netral dan sistem elektrik masih menyala. Masalahnya ini udah mati, sopirnya mengatakan sudah langsung mati begitu, langsung terkunci. Nah, namun sebagian besar tidak memungkinkan saat baterai mati total. Ya memang setiap apa namanya setiap sistem itu kan pasti ada kelebihan dan kekurangannya dan sepertinya ini harusnya diketahui oleh para sopir dari perusahaan Green SM ini Mas Irsu. Karena ini bukan kejadian yang pertama loh. Ini kalau berdasarkan data, ini sudah kejadian yang untuk Green SM dalam waktu Ah. dekat ini sudah kejadian yang kedua. Kejadian yang pertama itu terjadi pada tanggal 31 Desember 2025 kalau tidak salah ya, mohon maaf kalau salah. Karena belum lama lah, beberapa bulan yang lalu masih begitu. Ini kejadiannya ada di Kemayoran. Ini saya buka ya Mas Hersu, saya buka apa namanya laporannya. Taksi listrik hijau mengalami kecelakaan tertabrak, ya betul, tertabrak kereta di Jalan Raja Wali, Kemayoran, Jakarta Pusat pada 31 Desember 2025. Insiden terjadi karena taksi menerobos perlintasan sebidang. Lagi-lagi itu yang terjadi. Di Bekasi ini juga menerobos perlintasan sebidang. Maksudnya sudah masuk ke dalam bidang perlintasan itu begitu. Mengakibatkan kendaraan tersebut ringsek berat. Tak ada laporan korban jiwa dalam kejadian, namun lalu lintas sempat terganggu. Tentu saja itu pada saat lalu lintas sedang aktif gitu. Itu pukul 11 siang lebih 18 Mas Hersu. 11 lebih 18 menit kejadiannya tanggal 31 Desember akhir tahun. Eh, dan kemudian taksi listrik diduga menerobos perlintasan saat kereta akan lewat menyebabkan tabrakan tidak terhindarkan. Jadi memang banyak keluhan soal apa ya namanya soal soal driver atau sopir yang mengemudikan taksi Green SM ini, perusahaan ini, Mas Hersu. Karena saya mendapati kenapa bisa menyimpulkan seperti itu, saya lihat komen-komen dari netizen, ya kurang lebih seperti itu, begitu. Bahwa kok ini lagi-lagi mobil tersebut, begitu ya. Ini saya baca ya rangkumannya. Berdasarkan informasi terbaru per April 2026, taksi Green XM atau Seng SM ini mobil apa ya investornya dari Vietnam memang di Indonesia sering mendapat sorotan dan dianggap bermasalah oleh publik, terutama terkait insiden lalu lintas seperti mogok di perlintasan sebidang dan kecelakaan. Beberapa laporan menyebutkan adanya serangkaian kejadian termasuk insiden yang tertemper KRL. Ya. Jadi tidak disiplin gitu. Ya, ya tadi yang saya maksud adalah kalau kereta, kalau mobil biasa manual itu masih relatif masih bisa didorong ya kalau mogok gitu. Kalau listrik rupanya udah nggak bisa diapa-apain lagi itu yang jadi masalah yang gini-gini kan harus menjadi pemahaman dasar dari para drivernya gitu. Jangan sampai kemudian nekat seperti itu, pastikan situasinya aman baru melintas kan begitu ya Mbak Agi. Karena kayak ini memang banyak terjadi juga. Jangankan mobil listrik, mobil-mobil biasa pun katanya ini ada daya medan magnetnya yang kalau ada kereta yang berjalan tidak jauh dekat situ mobil bisa menyebabkan mobil mati itu di tengah Oh. rel kereta itu yang harus hati tapi memang kesadaran kita tentang keselamatan sangat rendah karena ada videonya juga beredar di situ kelihatannya malah sopirnya malah santap setelah itu merokok dia kan di situ kan setelah dia mobilnya mogok kan bayangkan gitu loh Mbak nggak ada memang sense of crisis orang kita sangat sangat rendah yang dalam hal soal ini.
Betul, betul. Kita mungkin perlu melihat videonya Mas Sersu. Ini Ya, kejadian yang direkam oleh netizen begitu yes, pada saat sebelum terjadinya sebelum terjadi kecelakaan, di mana Pak kecelakaan ya. sopir sempat keluar, terus kemudian ditanya warga rame-rame ini gimana? Nanti kereta mau lewat, dia mengatakan ya ini mati tiba-tiba, nggak bisa apa setirnya nggak bisa digerakin, rodanya tidak bisa bergerak. Mohon maaf begitu. Coba Ya. kita lihat videonya. Oh iya, dulu kayak apa? Dari dulu ya? Iya, ada, udah bisa, Bang. Udah. Iya, Bang. Duduk dulu. Iya, duduk dulu. Oh, iya. Jadi kayak gini nih, Pak. Ini ngunci langsung. Jadi kita mau ke apa? Jalanin ke nggak bisa, iya. Karena pas tadi posisi kereta lewat langsung tek mati pas tengah-tengah. Iya. Iya, Oke. eh, yang Ya, ya. sesudah itu dia masih merokok. Itu yang Masih menjadi salah merokok. satu. Dia merokok main gadget. Kita nggak tahu main gadget. Apakah dia ngubungin operator Mungkin apa? menghubungi ya Mas Hersu melaporkan keadaannya seperti itu ya. Dan Ya, belum sempat mobil derek itu datang. yes. Oke, nah ini satu sisi itu yang saya sebut tadi dari sisi angle keselamatan Mhm, mobil. Dari sisi juga tadi yang bagi apa mhm. soroti soal apa kok tidak ada. Biasanya kan kalau ada sinyal semacam ini bisa diberitahukan kepada kereta berikutnya untuk berhenti di tengah jalan dan sebagainya kan gitu. Itu kan satu sistem yang rangkaian sistem yang sangat panjang tuh kalau dalam kereta. Memang manajemennya kereta ini sangat sibuk dengan sangat rawan kalau nggak cepat mengambil tindakan. Ini Betul. nanti untuk KNKT yang akan mencari tahu mengapa terjadi hal semacam itu Ya, gitu. Tapi yang menarik iya, itu sekarang justru yang disoroti adalah komentar dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak ya, apa ya betul namanya ya singkatannya itu ya. Ini soalnya Menteri iya, ini kalau nggak ngomong kita nggak pernah tahu ya pada Menteri namanya pun saya nggak selalu ingat namanya dan juga tidak ingat kalau ada kementerian. Yang saya ingat justru ketika dia rame sekali mendapat sorotan komentar dia yang minta bahwa ini untuk antisipasi kecelakaan semacam ini harusnya gerbong perempuan itu dipindahkan tidak berada di ujung paling belakang pindah ke tengah atau apa gitu saya jadi mikir loh berarti kalau dipindahkan ke belakang kan tetap juga ada kecelakaan dan itu kecelakaan berarti laki-laki kalau laki-laki nggak apa-apa gitu yang mati sama aja satu nyawa nyawa perempuan nyawa anak-anak nyawa laki-laki itu sama dan kita bisa ngomong meskipun di Jakarta bukan lagi laki-laki mhm. untuk kepala pencari nafkah utama, tapi kan secara umum laki-laki punya pencari nafkah utama gitu loh. Saya jadi terheran-heran ini bahkan saya dikirimi oleh seorang sahabat ya, ini Reza Indragiri Amril yang dia ini salah satu rocker dia ya, seorang yang terbiasa menggunakan kereta gitu. Dia sempat marah, jengkel sekali dengan ibu itu kan dan dia menduga bahwa orang seperti ini memang nggak pernah tahu situasinya ya orang nggak pernah naik kereta ya. Kalau orang Mhm. yang biasa naik kereta, orang seperti saya yang terbiasa menggunakan transportasi publik, saya paham situasi semacam itu seperti apa gitu. Bahkan jauh-jauh sebelum seperti kereta kereta sekarang bagus tertib itu saya udah menggunakan kereta dulu gitu ya, Pak. Ketika kereta masih penuh pedagang asongan apa dan sebagainya. Karena memang saya lebih suka naik kereta ketimbang kemacetan lalu lintas di Jakarta yang udah makin hari makin parah gitu. Iya, iya betul. Jadi tadi kalau soal sinyal gitu banyak sekali apa yang berpendapat itu kenapa kereta api Argo Bromo itu dia tidak berhenti dulu begitu dan dia mengetahui bahwa masih ada kesibukan di rel kereta yang dia gunakan begitu. Nah, ini masih kita belum tahu ya. Mungkin nanti itu tadi KNKT atau apa ada dugaan juga bahwa sinyal mati apa dan sebagainya. Kalau sinyal mati kan seharusnya ya kalau SOP-nya ya tidak boleh jalan apa kereta tersebut karena sangat berbahaya. Jadi kita masih belum tahu faktornya apa begitu. Tapi memang kalau dilihat dari waktu terjadinya taksi itu ditabrak, kabarnya itu sekitar pukul 8.30, kemudian pukul pukul 8.45 begitu sudah ada kejadian yang berikutnya, kemudian berapa menit kemudian kejadian yang berikutnya
sampai yang terakhir begitu tabrakan itu Mas Hersу, mungkin waktunya memang singkat-singkat gitu. Ini nanti kita dengarkan klarifikasi atau penyelidikan dari KAI sendiri. Nah, ini soal Ibu Menteri Pendayagunaan Perempuan dan Pelindungan Anak (PPPA) Pemberdayaan atau ini pendayagunaan memang sih? Pemberdayaan mungkin ya. pemberdayaan, Iya. masa digunakan Mas Hersу, Iya, pemberdayaan. iya, iya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini mengusulkan agar gerbong khusus perempuan ditempatkan di tengah kereta, begitu ya. Ibu Menteri kita ini namanya Arifah Khoiri Fauzi, begitu. Oh, Memang oke. tidak banyak yang mengenal, begitu ya Mas Herssu. Siapa dia ini ya? Menteri, ya saya juga kurang tahu ya. Dan kemudian ini sebelumnya ini untuk kasus yang di Jogja itu kan juga baru kemudian namanya muncul gitu, soal daycare penganiayaan anak dan bayi yang di Jogja, dan kemudian ini juga muncul lagi pada waktu yang hampir tidak terlalu lama, hampir bersamaan ya untuk kasus ini. Tapi memang apa yang dikatakan oleh Ibu Arifah ini sesuatu yang yang tidak dipikirkan dengan panjang begitu, Absurd ini. yang Nah, ya. iya, iya, yang sepertinya keluar begitu saja tanpa dia berpikir jernih terlebih dahulu, Tanpa begitu tahu seperti kata. masalahnya, jangan-jangan dia nggak Iya, pernah naik kereta betul. gitu. KRL maksud Iya, saya. betul. Mhm. Iya, seharusnya kan ya selagi belum tahu pemecahannya ya berbicara saja, nanti akan dibicarakan dengan pihak kereta api akan Fokus seperti pada apa korban pemecahannya, gitu ya, kan? ya kan? Betul, jangan malah justru udah korban yang lain gitu, jangan perempuan, bukan yang seperti itu. Karena ketika ditanya ketika ditanya itu wartawan menanyakan, dan ada evaluasi nggak Bu, perempuan gerbong wanita itu kan di paling depan dan bagian paling belakang begitu. Nah, dia mengatakan kalau tadi kita ngobrol dengan KAI itu kenapa ditaruh di depan dan di belakang, karena itu gerbong khusus perempuan sehingga supaya penumpang perempuan itu gampang mencarinya. Kalau di tengah-tengah, gerbong nomor berapa kan susah. Kalau paling depan dan paling belakang itu mereka gampang untuk mencarinya, karena buat orang yang belum pernah naik KRL di Jakarta mungkin tidak tahu betapa berdesak-desakannya, Oh iya, betapa berhimpit-himpitannya. Nanti kita akan ada videonya dari netizen, kita sambil diputarkan saja ini Mas editor gitu. Jadi ibu-ibu ini untuk memperebutkan kursi itu seperti orang yang memperebutkan sesuatu yang sangat karena memang perjalanan itu kan membutuhkan waktu tidak hanya 30 menit, kadang 1 jam, kadang 1,5 jam begitu ya. Jadi apalagi mereka masih harus bekerja selama seharian dan malam hari masih harus berebutan lagi. Bisa dibayangkan betapa perjuangannya para wanita di Jakarta begitu ya. Dan Ibu Arifah ini mengatakan bahwa nanti akan dipikirkan bahwa gerbong perempuan itu mungkin akan ditaruh di tengah. Ya, memang ada yang setuju dengan mengatakan bahwa seperti di Malaysia, gerbong wanita khusus wanita itu ditaruh di tengah dan diberi cat khusus, misalnya warna pink atau tanda begitu, sehingga wanita langsung tahu, oh itu gerbong kami begitu ya. Tapi itu mungkin dilakukan dari sejak awal, bukan karena adanya kecelakaan seperti ini baru kemudian dilakukan pembenahan seperti itu. Ini banyak sekali mendapatkan protes, Mas Herssu. Coba saya bacakan, dan protesnya ini membuat kita juga, iya nih, kok pemecahannya begini begitu ya. Misalnya dari salah satu netizen mengatakan, sebenarnya nggak usah usulan gini sih Ibu. Mau laki-laki mau perempuan semua sama-sama nyawa manusia. Kondisi seperti ini kalau terjadi sama laki-laki pun akan sama jadi korban dan sama-sama terluka bahkan hilang nyawa. Jadi tidak tepat kalau usulan laki-laki harus di depan atau belakang, perempuan di tengah. Musibah itu tidak mengenal posisi depan, belakang, tengah, Bu, begitu. Ada juga Feby Fajar misal mengatakan, kasihan banget laki-laki disuruh mati duluan. Ibu tahu nggak, rangkaian kereta itu ada 10 dan 12 gerbong. Saat di peron nggak tahu mana tengahnya, Bu. Kalau ujung dan ujung itu mempermudah perempuan buat nyarinya juga. Kalau ditaruh di tengahnya, gerbong 56 misalnya akan ribet saat peak hour di stasiun-stasiun. Kecuali ada jalur khusus perempuan yang mengarahkan ke gerbong tersebut. Tolong jangan jadikan momen kecelakaan ini untuk muncul solusi yang menyulitkan dan hanya meredam suara masyarakat saja. Ada juga mengatakan, maaf Bu, masalahnya bukan gender dan letak perempuan laki-laki, tapi tentang jalur, tentang peringatan bahaya, tentang sigapnya perpindahan rel kalau ada kondisi darurat. Maaf banget, Ibu bukan memberi solusi, tapi hanya menenangkan saja.
Siapapun nggak boleh jadi korban, baik laki-laki maupun perempuan. Kita semua sama, punya keluarga, punya tujuan, punya harapan. Jadi tolong kita semua berharga. Jadi ya kita semua nyawa kita berharga. Jadi tolong kita semua cari solusi ada di manajemen perjalanan jalur baik darurat Ya. maupun tidak komuter lain bla bla dia dengan memention KAI begitu. Banyak sekali pendapat yang seperti ini ribuan banyaknya dan kemudian iya kita berharap ya supaya eh, pendapat atau solusi itu jangan yang membuat pihak lain justru tercekang seperti ini begitu ya. Tapi saya kagetnya sebenarnya, nah ini tapi kaget dan sekaligus menghibur Ibu Menteri tadi. Ibu nggak sendirian kok yang begitu. Ternyata YLKI juga mengusulkan yang sama, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Kan gitu. Usulannya sama juga dengan, Iya, iya. aduh benar-benar, udahlah dalam situasi begini Seharusnya ini. dibuat itu tadi ya, sistem yang disiplin. Ya, Pengemudi-pengemudi dari perusahaan taksi atau apapun angkutan itu harus mendapatkan sertifikat kedisiplinan. Mereka harus tahu kendaraan yang dibawanya spesifikasinya seperti apa, yang bisa mati mendadak, yang kalau masuk ke dalam medan magnet bisa rusak sistem elektroniknya dan sebagainya begitu. Jadi mereka tidak sembarangan karena ini 2 kali kejadian hanya berselang beberapa bulan, kejadiannya sama. Mereka penerobos masuk ke dalam bidang rel kereta itu. Jadi di mana medan magnetnya sangat besar. Banyak mengatakan ini juga iya. Mas Hersu. Dan yang sangat disayangkan Mas Hersu, ini sudah ada tanggapan dari pihak perusahaan taksi mobil listrik Green SM tersebut ya. Tapi isinya ini membuat orang juga geleng-geleng kepala begitu ya. Karena mereka mematikan kolom komentar. Ini kan perusahaan jasa, kok kolom komentarnya dimatikan? Ini maksudnya apa begitu? Ini dari profilnya Green SM Indonesia di Instagramnya tulisannya taksi Nah, listrik pertama di Indonesia yang menawarkan pelayanan bintang. Bintangnya bahkan ada 5 di situ tertulis bintangnya membawa Anda tiba lebih baik ke setiap tujuan. Ini tagline macam apa kalau kejadiannya ternyata di lapangan seperti ini begitu ya? Dan apa yang mereka katakan? Coba kita simak apa klarifikasi dari atau pernyataan dari pihak perusahaan Green SM. Pernyataan resmi Green SM Indonesia. Green SM Indonesia menaruh perhatian penuh pada terjadinya insiden di area perlintasan dekat Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026 yang melibatkan satu kendaraan Green SM dan kereta yang melintas. Kami telah menyampaikan informasi yang relevan kepada pihak berwenang serta mendukung penuh proses investigasi yang sedang berlangsung. Keselamatan tetap menjadi prioritas utama kami. Kami berkomitmen untuk menjaga standar keselamatan yang tinggi melalui sistem operasional, pengawasan serta peningkatan layanan secara berkelanjutan. Kami akan terus memberikan perkembangan terbaru seiring dengan tersedianya informasi yang telah terverifikasi. Green SM Indonesia. Itu dari beberapa jam sesudah dia memberikan klarifikasi, itu sudah ada 2.500 lebih begitu ya yang kemudian memforward atau ada 9.752 itu yang memforward. Jadi ini mendapatkan perhatian penuh dan ditutup kolom komentarnya Mas Hersu. Itu yang apa namanya netizen ini buat mereka galau begitu, bahkan marah gitu. Ada misalnya yang mengatakan seperti ini taksi nggak bisa gitu sehari ya. Oh, maaf, ini taksi nggak bisa gitu sehari nggak buat ulah drivernya. Mana komentar di sosmednya nonaktif di perusahaan taksi. Berdebah memang katanya. Ada juga mengatakan cabut izin operasi taksi ijo fit, gegara satu SDM rendah, kemudian terjadi tragedi. Kalau kita lihat Mas Hersu, coba kita lihat ya, ini milik siapa sih? Banyak sekali yang mengatakan taksi ini adalah milik, ada kaitannya dengan Pak Luhut Bin Sarpanjaitan dan juga Raffi Ahmad. Tapi kalau saya telusuri, ini bukan. Eh, Bukan, mereka tidak ada kaitan baik sebagai investor maupun vendor. Mohon maaf kalau telusuran ini masih dini ya. Mohon maaf kalau salah. Tapi sejauh ini memang tidak ada. Karena pemilik taksi Green SM ini atau GSM adalah namanya Patnam Phuong. Ini betul nggak saya melafalkannya? Seorang triliuner dari pendiri Ving Group asal Vietnam. Dia mendirikan GSM itu Green and Smart Mobility pada Maret 2023. Ini masih baru. Dengan kepemilikan saham 95% bla bla begitu ya. jadi Menggunakan produsen armada mobilnya mobil juga listrik. dong ini ya berarti. Dia produsen mobil Iya, dan kemudian menjadikan itu sebagai perusahaan taksi dong kalau gitu ya. iya, menggunakan armada mobil listrik VinFast begitu. Dan kabarnya ini yang berperan besar adalah istrinya sebetulnya begitu Mas Hersu. Dan ya itu sejauh ini memang tidak terteras
siapa begitu yang di Indonesia yang menjadi partnernya begitu ya. Nah, coba saya cari lagi dengan memakai AI. Dikatakan berdasarkan informasi yang tersedia hingga April 2026, Luhut Binsar Panjaitan tidak secara langsung bertindak sebagai vendor atau investor utama di Green SM. Eh, dan di sini dikatakan mungkin kalau seandainya peran dari Pak Luhut itu karena selaku pejabat pemerintahan saat itu dia menjadi Kemenko Marves dan Dewan Ekonomi Nasional berperan dalam mendorong ekosistem kendaraan listrik atau electronic vehicle di Indonesia secara umum. Ya, Dia memfasilitasi investasi asing untuk membangun industri EV di Indonesia, termasuk investor dari Tiongkok, Vietnam, apa dan sebagainya. Perannya adalah itu begitu, tapi bukan dalam peran yang lain gitu. oke. Ya, baik, saya kira ini memang dalam situasi seperti ini, menurut saya fokusnya pada korban dan kemudian fokus pada bagaimana membenahi lebih baik ya. Kemudian jangan saling saling menyalahkan, apalagi kemudian kalau pejabat memberikan ide-ide gagasan yang masih nggak masuk akal gitu. Itu nambah nambah persoalan, nggak menyelesaikan persoalan, tapi menambah orang tambah jengkel saja. Saya sih jadi maklum kalau kemudian ini dibully habis Ibu Menteri PPA ini ya, Mbak Agi, karena membagongkan kata kalau menurut bahasanya netizen ya komennya sekali ngomong Betul. membagongkan. Selama ini saya nggak pernah dengar itu, tapi kata Mbak Agi tadi dia sempat ngomongin soal daycare di Jogja begitu ya. Ini PR baru lagi buat Pak Prabowo soal menterinya. Ya memang harus diakui menteri-menteri daerahnya Pak Prabowo seperti itu kebanyakan ya, karena ini adalah politik akomodasi ya Mbak Agi. Betul. Ya, oke. Mhm. Kita ketemu lagi dalam konten berikutnya. Kami mohon pamit. Saya Arsubun Arif. Dan saya Gebeta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.